Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi desain grafisnya. Kali ini kita akan memasuki materi baru yaitu rancangan UI ya, bagian dari materi UI UX. Nah, kali ini kita akan menggunakan tools figma.com. Jadi silakan buka figma.com ya. Kalau sudah, kita bisa login dengan akun email kita ya. Kita akan masuk. Seperti ini nanti tampilannya. Oke. Nah, ini adalah prototype yang pernah saya rancang, ya. Jadi semua pekerjaan kita nanti akan tersimpan otomatis di cloud-nya Figma ya. Jadi tidak perlu di-save di komputer. Nah, yang akan kita rancang kali ini adalah tampilan sebuah aplikasi ya. Tapi pertama-tama kita juga harus bisa merancang sebuah tampilan layar utama atau splash screen ya. Jadi setiap kali kita membuka sebuah aplikasi, kita akan dihadapkan pada sebuah tampilan seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilan loadingnya ya, atau landing page, atau bisa juga disebut sebagai splash screen ya. Pertamanya dia menampilkan logo aplikasinya, dan jangan lupa tampilan awal ini juga mencerminkan warna utama dari si desain ya, si aplikasi. Jadi warnanya akan kita gunakan terus sebagai warna utama dari aplikasi tersebut. Jadi jangan sampai warnanya berubah nanti ya. Nah, pertama-tama teman-teman harus punya bayangan dulu kira-kira akan seperti apa nanti logonya, kemudian warnanya ya, yang bisa mencerminkan fungsi dari si aplikasi ya. Jadi jangan sampai logonya tidak sesuai dengan kegunaan si aplikasi. Oke. Kalau sudah, kita kembali ke Figma. Kita lanjutkan kepada pembuatan desainnya. Jadi ini hanya baru membuat splash screen ya, belum ke materi yang lebih banyak, terutama isi aplikasinya. Klik desain. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini saya menggunakan backgroundnya hitam ya di sini ya. Ini bisa kita ubah ke warna yang kita sukai ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah frame. Jadi setiap halaman dalam Figma, dalam aplikasi itu dinamakan frame. Ini beda sama page ya. Jadi kalau page ini keseluruhan, tapi kalau frame itu bagian dari UI aplikasinya. Oke, klik frame. Nah, untuk pertama kali kita akan dihadapkan pada pilihan seperti ini. Bisa lihat di sebelah kanan. Ini adalah ukuran dari apa namanya, gadgetnya ya, ukuran dari device-nya. Standarnya adalah kalau smartphone seperti ini, ya, bisa tablet, bisa desktop, bisa presentation. Tapi untuk sebagai contoh, kita bisa menggunakan misalnya iPhone Pro ya, 16 Pro seperti ini. Ya. Ini mungkin tidak terlihat warnanya, akan saya ganti dulu. Nah, sekalian aja, ini kan kita gunakan sebagai penentuan warna utama dari aplikasi kita. Jadi klik fill di sini, pilih warnanya. Nah, silakan pilih warna yang akan menjadi warna desain kita, ya, warna aplikasi kita. Ingat, ini akan digunakan terus, jadi pilihlah dengan baik. Ya. Oke, untuk penggunaan warna, kita akan coba untuk membiasakan menggunakan gradasi, ya, artinya klik gradient. Ya.
pilih warna yang kita inginkan. Biasanya ini warna yang masih satu palet ya, satu kelompok ya. Artinya kalau merah muda ya dipadukan dengan merah tua, abu-abu dengan abu-abu tua ya, gitu ya. Biru muda dengan biru tua ya. Jadi jangan sampai penggunaan warnanya terlalu ekstrim atau terlalu kontras ya. Sebagai contoh, ini kita akan menggunakan perpaduan abu-abu muda dan abu-abu tua. Ini kita bisa atur posisi gradasinya dengan cara menggeser garis yang ada di frame ya. Ini bisa. Kalau sudah, kita klik saja di luar. Oke. Kita tandai dulu frame pertama kita dengan rename. Di sebelah kiri ini kita ganti namanya menjadi splash screen 1 ya. Karena kita akan menggunakan beberapa splash screen ya. Oke. Selanjutnya kita akan mulai menempatkan logo. Jadi caranya klik kanan di frame-nya, kemudian pilih plugin. Nah, ini saya sudah menginstal Iconify ya. Tapi kalau teman-teman ingin menginstal plugin baru pertama kali ya, bisa klik manage plugin. Ada banyak plugin di sini untuk menampilkan vektor atau icon ya. Bisa gunakan Iconify sebagai contoh saja. Jadi ada banyak, hanya saja salah satunya bisa menggunakan Iconify ya. Jadi run. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Search icon, kita bisa cari misalnya love ya. Misalnya love. Hanya ada sedikit ya, tapi kita pilih aja salah satu. Oke, cross. Sudah ada di sini. Ini saya ambil ikonnya saja ya. Kita perbesar sambil tekan shift. Oke, tempatkan di tengah ya. Caranya dengan klik tanda ini, align horizontal atau align vertikal. Ya. Saya akan coba lagi menggunakan plugin yang lain ya, supaya teman-teman punya gambaran. Kita bisa cari atau menggunakan Iconify yang biasa ya. Tadi saya menggunakan Iconify Icons Library, tapi bisa juga teman-teman menggunakan Iconify yang standar ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini lebih banyak icon ya. Baik, di Iconify kita akan menemukan tampilan seperti ini. Kita bisa pilih icon yang kita inginkan. Ya, ada banyak contoh di sini. Kita bisa pilih salah satu ya. Misalnya yang mudah saja ya. Misalnya tangan ini ya. Kemudian kita import as component. Di close ya. Kita tekan shift lalu dibesarkan. Ini saya hapus yang sebelumnya. Ya. Ini misalnya logo aplikasi kita. Ini masih bisa kita perindah ya dengan memilih warna di sebelah sini di fill sama ya. Sorry, di selection colors ya, di selection colors.
Misalnya seperti itu, warnanya yang terlihat. Kemudian supaya lebih tampak, kita tambahkan stroke atau efek, ya. Asalnya kita tambahkan efek di sini. Efeknya adalah drop shadow, ya. Maka tampilannya seperti ini. Ini sementara kita kecilkan dulu ukurannya. Tempatkan di tengah, klik alignment yang center dan vertical center. Ini jadi satu frame. Kemudian kita gandakan frame-nya. Caranya dengan klik splash screen. Kemudian sambil tekan Alt di keyboard, digeser seperti ini, kasih jarak ya, jangan terlalu dekat. Oke, untuk yang kedua ini, di splash screen 2, coba dibesarkan sedikit ikonnya, gunakan shift lagi, tempatkan di tengah. Oke. Itu. Kemudian klik lagi splash screen 2-nya, gandakan lagi ke sebelah kanan. Nah, ini coba sekarang kita putar posisi tangannya. Kita bisa menggunakan manual seperti ini, ya, sambil tekan shift ya, atau menggunakan tombol di sini, flip, rotate, atau flip ya. Bisa menggunakan flip vertikal seperti ini. Oke, jadi untuk frame 3 posisinya seperti ini. Kita bikin lagi satu frame lagi, frame 4, gandakan ke sebelah kanan seperti ini. Nah, sekarang balikan lagi. Nah, kali ini agak geser ke atas. Kemudian kita tambahkan teks nama aplikasinya di bawah. Misalnya seperti itu ya. Untuk ukurannya kita bisa atur di sebelah sini. Ini untuk jenis fontsnya. Supaya lebih terlihat, kita tambahkan, jangan lupa, efek ya. Drop shadow. Oke, kira-kira posisinya seperti ini. Bisa dikecilin dikit ya. Kita akan coba animasikan. Untuk caranya adalah kita pastikan dulu ya, di sini ada 4 frame. Masing-masing namanya splash screen 1, splash screen 2, splash screen 3, dan 4. Ya. Kemudian klik prototype di kanan atas. Ya. Kemudian dari splash screen 1, kita aktifkan splash screen 1. Ya. Nanti kita akan menemukan tombol seperti ini di sisi kanan. Tanda plus. Tarik tanda plusnya, sambungkan ke splash screen 2. Ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Perhatikan ya. Untuk triggernya kita pilih after delay. Ya. After delay, delaynya di 1 milisecond. Ya. Ini sudah betul. Animationnya pilih yang smart animate. Ya. Kemudian pilih curve-nya custom spring.
Ya. Durationnya bisa di 300 ya. Kemudian stiffness-nya di 300 dan 40 ya. Dan stiffness 300, damping 40. Oke, jadi after delay, smart animate, custom spring, duration 300, stiffness 300, damping 40. Kita gunakan hal yang sama untuk splash screen 2, tarik garis ke splash screen 3. Sama ya, kita sesuaikan triggernya di after delay. Delaynya sekarang kita pilih di 400 ya, millisecond. Kemudian durationnya sama 300. Bisa kita tambahkan ya, misalnya di 450 ya. Jadi angkanya bisa disesuaikan. Sama ini juga dari 3 ke 4 kita kasih settingan yang sama ya. Tab-nya diganti dengan after delay, delaynya di 300 misalnya, 450, stiffness-nya di 300 ya, dampingnya di 40 misalnya. Kita akan coba animasikan, klik tanda present di sebelah kanan atas. Ini adalah hasilnya nanti. Ya. Ini bisa kita ulangi untuk animasinya. Kira-kira nanti akan seperti itu animasinya. Jadi silakan teman-teman bisa uji coba sendiri untuk pengaturan duration-nya, kemudian stiffness-nya, kita coba dengan angka-angka yang berbeda ya. Dan bisa juga teman-teman menggunakan gerakan yang berbeda ya. Bisa besar kecil ya, bisa posisinya dipindahkan ya. Yang pasti ini adalah cara minimalistik ya, jadi hanya dasar ya untuk pembuatan animasi yang lebih baik. Mungkin demikian materi hari ini. Kita akan lanjut lagi materinya di kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.